Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu saya ucapkan syukur atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan yang sudah Allah berikan kepada saya dan kepada kita semua. Tak luput salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Saya ingin menjelaskan apa itu filsafat dan ruang lingkupnya. Perkenalkan, nama saya Rosida dengan NIM 22S1ES0160, Prodi Ekonomi Syariah 1D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Video ini dibuat demi memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Dr. Ivan Gufron, MPhil. Apa itu filsafat? Kata filsafat dalam bahasa Arab falsafah, yang dalam bahasa Inggris filosofi yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Kata filosofia terdiri atas kata philein artinya cinta, love, dan sophia artinya kebijaksanaan, wisdom. Sehingga secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan, love of wisdom, atau bisa juga diterjemahkan sebagai cinta kearifan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Jadi, seorang filsuf adalah pecinta atau pencari kebijaksanaan. Ruang lingkup filsafat. Adapun ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak, tidak terlihat. Filsafat sebagai induk ilmu-ilmu lainnya. 3 hal yang mendorong orang berfilsafat. 1. Kekaguman. Dengan adanya rasa kagum terhadap sesuatu, maka akan memberi dorongan kepada kita untuk menyelidiki dan mengamati akan sesuatu tersebut. Seperti halnya rasa kagum terhadap keindahan bintang-bintang, matahari, dan bulan. Yang kedua, keraguan. Rasa heran dan meragukan ini mendorong manusia untuk berpikir lebih mendalam, menyeluruh, dan kritis untuk memperoleh kepastian dan kebenaran yang hakiki. Yang ketiga, keterbatasan. Berfilsafat dapat juga bermula dengan adanya suatu kesadaran atau keterbatasan pada diri manusia. Berfilsafat kadang-kadang dimulai apabila manusia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama dalam menghadapi kejadian-kejadian alam. Cara berpikir filsafat. Yang ke-1, radikal. Artinya, berpikir sampai ke akar pokok permasalahan paling mendasar, hingga mencapai hakikat atau substansi dari masalah tersebut. Yang kedua, universal, yaitu berpikir secara menyeluruh, tidak terbatas pada bagian-bagian tertentu, tapi mencakup keseluruhan aspek yang konkret dan abstrak atau yang fisik dan metafisik. Yang ketiga, konseptual, yaitu hasil dari generalisasi atau abstraksi pengalaman manusia. Maksudnya di sini, kita merumuskan tentang suatu hal yang dialami manusia. Yang keempat, koheren dan konsisten. Koheren berarti sesuatu dengan kaidah-kaidah berpikir logis, tidak bertentangan dengan akal. Konsisten berarti tidak mengandung kontradiksi dari prinsip awal. Yang kelima, sistematik. Artinya, pendapat yang diuraikan harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud dan tujuan tertentu. Yang keenam, komprehensif. Artinya, mencakup atau menyeluruh. Berpikir kefilsafatan merupakan usaha untuk menjelaskan suatu permasalahan secara keseluruhan, tuntas, tidak hanya dalam bentuk kepingan atau bagian saja. Yang ketujuh, bebas, berarti sampai batas-batas luas.
Maksudnya, tidak terjebak dalam suatu sudut pandang, melainkan harus bebas dari hal-hal lain seperti kultur dan lain sebagainya. Dan yang ke-8, bertanggung jawab. Seorang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya, paling tidak terhadap hati nuraninya sendiri. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.